Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 19 ayat 17, dikatakan demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, mengasihi orang yang menyakiti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika disakiti, dijahati atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, pasti kita cenderung untuk melakukan pembalasan atau balas dendam kepada orang yang menyakiti hati kita itu. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, layakkah kita memelihara dendam? Dendam adalah hal yang dibenci Tuhan dan bagian dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dendam berarti menyimpan akar pahit, sakit hati, dan juga kebencian terhadap orang lain. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih, dan biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Semakin kita mendendam, semakin kita dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Memiliki dendam terhadap orang lain sama artinya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Bandingkan Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Artinya, dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, termasuk menghalangi doa-doa kita. Daud berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Baca Mazmur pasal 66 ayat 18. Dendam tidak pernah membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, hanya akan membuat hidup menderita. Rasul Paulus menasihati, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang terkasih, kiranya Kristus memberkati kita sekalian, mampu melupakan kesalahan, mengingat kebaikan, dan mendoakan orang yang menyakiti kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami mengasihi sesama kami, tidak sekali-kali membenci atau menyakiti hati saudara kami. Tindakan mengasihi sesama atau tidak membenci saudara adalah hidup yang mewujudkan karakter Allah yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan kami bahwa Allah itu kudus, dan karenanya Allah menuntut
setiap kita untuk hidup dalam kekudusan. Umat Allah harus hidup kudus dalam semua aspek hidupnya. Tolong kami Tuhan untuk mampu hidup kudus lewat tindakan berbuat baik dan mengasihi sesama. Dan lebih daripada itu, Tuhan tidak terbatas hanya pada tindakan berbuat baik kepada sesama, tetapi harus juga sampai ke akar motivasi, dan supaya kami memiliki motivasi yang kudus. Karena motivasi yang kudus akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik dan kudus. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, dimampukan menjalani hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus, meneladani perbuatan Yesus untuk mengasihi sesama dan selalu berbuat baik. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, Tuhan menopang dan memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, dan menghibur mereka yang berduka. Tuhan menolong kami dalam melakukan berbagai tugas dan pekerjaan, dan memberi rezeki sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.